Shalom KKS yang taat dan setia. Ketika kita membaca pasal ini, kita akan tertegun dengan kata-kata 1 Tawarik 27 ayat 1. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. KKS, kita sudah bergerak, mencatat, serta menugaskan siapa yang mengisi kesaksian di Zoom, siapa yang akan membagikan firman, baik di lapas maupun di Zoom. Mari belajar menerima tugas sebagai suatu kehormatan, bukan suatu beban. Jangan pernah mengingkari kebaikan Tuhan. Saksikan dan ceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam kehidupanmu. Dalam Yehezkiel 9 ayat 3-6 menulis bahwa malaikat membawa alat tulis dan memberi tanda di dahi atas orang-orang sebagai perjanjian atas orang-orang yang terluput. Maka itu juga menjadi penanda bagi kita, orang-orang yang dicatat malaikat dan terluput dari segala kemusnahan yang akan terjadi. Kita responi panggilan tertinggi kita sebagai imamat yang rajani. 1 Tawarik 28 ayat 6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. 1 Tawarik 28 ayat 10. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. KKS, inilah kondisi kita hari ini. Bapa telah memilih kita, KKS, untuk membangun bait Allah, yaitu tubuh kita sebagai tempat kediaman roh Allah, bukan roh penyesat. Sebagai tubuh, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa mata jalan sendirian, tangan terpisah dari tubuh, dan kerja sendirian. Itu terlihat aneh dan menakutkan. Bekerja bersama-sama di mana Yesus Kristus adalah kepala dan kita tubuhnya, satu mengerjakan agenda Bapa karena kita anak-anaknya. Mari kita tingkatkan level kerohanian kita. Bukan lagi di tahap boleh dan tidak boleh, dosa atau tidak dosa, melainkan naik pada berkenan dan tidak berkenan. Ini merupakan sikap hati yang dicari Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya, ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amsal 24 ayat 11-12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Tuhan menyelidiki hati. Kita bisa saja seolah-olah sudah mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang ajaib. Tapi kalau hati mulai menyimpang, itu sama dengan meninggalkan Tuhan. Mari KKS,
miliki titik balik iman, di mana kita makin berkenan karena Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan bukan hanya mengerti, tetapi juga menguji hati, berkenan pada keikhlasan, sukarela, dan ketulusan. Amin.